Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Sahabat Mahdi, wajah Al-Quran yang hidup. Di sebuah era yang syarat akan kebingungan dan kepalsuan, ketika kilauan fata morgana duniawi membutakan mata hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sekumpulan jiwa yang tetap setia menggenggam erat lentera petunjuknya. Mereka bukanlah para penguasa dengan kekuatan duniawi yang gemilang, pun bukan para cendekiawan dengan lautan ilmu yang tak bertepi. Keunggulan mereka terletak pada satu hal, kepatuhan yang tulus dan mendalam kepada Sang Khalik. Mereka inilah yang kelak dikenal sebagai sahabat Imam Mahdi. Al-Quran yang hidup di tengah kegelapan zaman. Di antara hiruk-pikuk kehidupan dunia yang fana, nama-nama mereka mungkin tak pernah terukir dalam tinta sejarah populer. Namun, di dimensi langit yang maha luas, aroma ketulusan mereka tercium bagai misk yang semerbak. Ciri-ciri mereka terlukiskan dengan indah dalam kitab suci Al-Quran, bagai bintang penuntun di malam yang gulita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. QS Al-Anfal 2. Kisah mereka bermula bukan dari gembar-gembor pengakuan seorang tokoh, melainkan dari kepekaan hati terhadap kebenaran yang terpancar dari Al-Quran. Mereka mengenali Imam Mahdi bukan dari klaim-klaim yang lantang, tetapi dari bagaimana Al-Quran bersemi dan berbuah dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Mata duniawi mungkin tertipu oleh penampilan, namun mata hati mereka mampu menembus hingga inti kebenaran, berlandaskan firman Allah yang abadi. Mereka adalah pewaris tradisi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup berdampingan dengan ayat-ayat suci, meneteskan air mata haru ketika kebenaran wahyu menyentuh relung jiwa. Suatu hari, seorang pencari kebenaran yang bimbang menghampiri salah seorang dari mereka. Bagaimana mungkin kalian begitu yakin dengan sosok Imam Mahdi di tengah banyaknya orang yang mengaku sebagai dirinya? Tanyanya dengan nada penuh keraguan. Apa yang menjadi pembeda di mata kalian? Sahabat Mahdi itu menatapnya dengan tatapan yang teduh, penuh keyakinan. Kami tidak mengenalinya dari gemuruh pengakuannya, jawabnya dengan lembut. Kami mengenalinya dari Al-Quran yang ia bacakan. Ia melanjutkan, memang di zaman yang penuh fitnah ini, suara-suara yang mengaku sebagai Al-Mahdi bermunculan bagai jamur di musim hujan. Namun, hanya satu suara yang menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kompas kehidupan. Ia tidak hanya melafalkan ayat-ayat suci, tetapi ayat-ayat itu menjelma menjadi denyut nadi dalam setiap tindakannya. Sahabat Mahdi itu kemudian mengutip firman Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seruan kepada iman, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. QS Ali Imran 193. Pencari kebenaran itu semakin tertarik. Lalu, bagaimana seharusnya kami, orang-orang awam ini, menyikapi fenomena yang membingungkan ini? Tanyanya lagi, penuh harap akan pencerahan. Dengan penuh hikmah, sahabat Mahdi itu menjelaskan, inilah garis pemisah yang jelas antara Al-Mahdi yang dijanjikan dengan mereka yang hanya beretorika dan mencari kekuasaan semu. Pertama, wahyu Allah, Al-Quran Al-Karim, adalah abadi dan tak lekang oleh waktu. Imam Mahdi tidak akan datang membawa kitab suci yang baru. Misi sucinya adalah untuk menjelaskan dan menghidupkan kembali ajaran Al-Quran yang murni, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, setiap perintah dan seruannya adalah cerminan dari perintah Allah, bukan didorong oleh ambisi pribadi atau kepentingan duniawi yang fana. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, katakanlah, wahai manusia,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. QS Al-A'raf 158. Begitu pula dengan Imam Mahdi, ia akan memperkenalkan dirinya dengan kalamullah, bukan dengan klaim-klaim kosong yang bersumber dari hawa nafsu. Ketiga, sumber dari segala hukum dan pedoman hidup adalah Al-Quran. Jika ia berbicara atau menetapkan suatu perkara yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, maka ucapan itu tidaklah wajib untuk diikuti. Namun, jika setiap perkataannya adalah wahyu yang terang benderang, maka menolaknya adalah sebuah kerugian yang besar, bahkan dapat menjerumuskan ke dalam kesesatan. Sebab yang ditolak bukanlah sosok dirinya, melainkan firman Allah yang Maha Agung. Singkatnya, pungkas sahabat Mahdi itu dengan senyum yang tulus. Imam Mahdi akan memimpin umat ini dengan kitabullah sebagai suluh utama, bukan dengan akal pikiran atau interpretasi pribadinya yang terbatas. Kisah para sahabat Mahdi adalah cermin yang memantulkan hakikat Al-Quran yang senantiasa hidup dan relevan di setiap zaman. Dalam setiap tarikan napas dan hembusan angin kehidupan mereka, firman Allah bukanlah sekadar hiasan bibir atau pajangan dinding, melainkan panduan hidup yang menuntun setiap langkah dan keputusan. Mereka adalah para pemegang panji hitam, bukan sekadar simbol perlawanan terhadap kebatilan, tetapi prinsip hidup yang kokoh dan tak tergoyahkan dalam menghadapi badai fitnah. Jika engkau ingin mengenali hakikat Imam Mahdi yang sebenarnya, maka perhatikanlah para sahabatnya. Mereka mungkin tidak menonjolkan diri di tengah gemerlap dunia, tetapi ketika ayat-ayat Allah dilantunkan, hati mereka adalah yang pertama kali bergetar dan tunduk, seraya berucap dengan penuh harap, "Sesungguhnya kami sangat mengharapkan agar Tuhan kami mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman." QS Asy-Syu'ara 51. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuhu.